Biarlah nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari Berdoa. sampai Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur bila kami boleh berkumpul bersatu hati. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami bersyukur kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baik, dengan posisi yang baik, dengan hati yang bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, biar senantiasa kasih-Mu ada dalam hati kami, sehingga Tuhan dapat menolong kami untuk kami dapat beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. So bersukacita. Yang bersukacita angkat tangannya. Yeay. Masih ada yang belum angkat tangan, berarti belum bersukacita. Yo, ulangi lagi ya. Dalam hitungan kelima, Kak Esi minta semua tepuk tangan yang meriah di rumah masing-masing. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Mari yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Agak diangkat sedikit kameranya biar kita bisa berdiri dan kelihatan wajahnya. Bisa bangkit berdiri? Oke, kita mau bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke rumah Tuhan. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kami bawa pujian dari bawah. Rumah Tuhan. Kami bawa pujian. Kemana? Semua angkat tangannya. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Yo, kita mau bawa pujian buat Tuhan. Amin. Semua bersukacita, semua bertepuk tangan. Kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Ya, kita beribadah, kita harus ekspresif, kita harus semangat. Oke? Yang siap katakan yes. Wah, Kak Isi gak denger, tapi mamanya biar denger. Yang siap katakan yes. Yes. Oke, Stefan mewakili kita. Kami bawa pujian di rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Lagi. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Semua angkat tangannya. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami apa? Korban pujian dan semua tangan di pinggang. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua siap lompat? Lompat. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, nari lompatlah. Bersuka dalam Tuhan. Apa semuanya takut rumahnya roboh kalau lompat? Coba dalam hitungan ketiga kita lompat bareng-bareng ya. Yuk buka videonya dong, biar guys lihat seberapa tinggi lompatannya. Ayo Stefan, ya kan gitu mantap. Rui boleh buka videonya. Keisha boleh buka videonya. Wawa, Jovan, Devon, Kevin. Oke ya. Coba dalam hitungan ketiga kita lompat ya. 1, 2, 3, lompat. Lagi belum semua. 1, 2, 3, lompat. Oke. Menari lompat.
lompatlah, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam. Sekali lagi. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Yeay. Kita mau angkat pujian lagi. Oh sukacitaku. Semua dengan muka yang bersukacita. Oh sukacita, turunin param pam pam saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Waktu U semuanya turun, waktu A semuanya naik. Oke ya. Pokoknya kalau tidak ada yang naik, waktu A tidak ada yang turun. Siap? Semua tangannya begini? Siap? Tapi Siap? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Turun. Naik. Turun. Turun. Istirahat dulu, istirahat. Naik. Lagi. Sekarang cepat. Lagi. Para papa. Yeay.
kempes sama kempes. Ya, ban kempes sama apa tadi kata Stefan? Oke, semua boleh duduk lagi. Ya, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu? Katanya tadi sukacita saat kita bertemu Tuhan. Sukacita apa ya yang kita peroleh? Siapa tahu? Boleh jawab, buka mic-nya. Apa yang kita Tahu. Apa yang kita terima dari Tuhan Yesus sampai kita bisa bersukacita? Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Yuk, selain Stefan ada yang lain? Apa yang kita terima sehingga kita bersukacita di dalam Tuhan? Berkat makanannya. Ya, Stefan boleh tutup dulu biar temennya yang jawab. Siapa? Berkat Tuhan. Ya, apa? Berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Ada lagi yang lebih besar. Apa ya? Apa? Kesehatan. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Keselamatan. Keselamatan. Ada kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Nanti kita akan mendengar cerita tentang seorang murid yang juga sukacita saat bertemu dengan Tuhan. Ya, oke. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, kita bukan hanya bernyanyi. Adik-adik bukan hanya bernyanyi karena Kak Yesi suruh, tapi kita jadikan nyanyian ini sebagai doa kita kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat, firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu nanti dapat kita mengerti dan juga dapat menjadi tuntunan kita untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam segala aktivitas kita. Mau begitu ya? Kita sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Roh Kudus yang manis, tolong aku supaya aku bisa memahami firman-Mu Tuhan dan aku bisa melakukannya. Ayo katakan dengan lembut kepada Tuhan, Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus
akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kesehatan, kekuatan. Bahkan kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk manis, kami mau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Halo. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Sehat. Terus aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apakah benar kabarnya dahsyat hari ini? Yang Benar. angkat jempolnya. Sudah mandi? Sudah sarapan? Udah. Semua sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Udah. Oh sudah. Yang angkat jempolnya ada Nixon sama Wen-Wen. Yang lain jempolnya mana? Oke. Aku pakai emot. Oke, sip. Kita mau dengar cerita kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam semua siapkan Alkitabnya. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah ada Alkitabnya? Kita mau baca di dalam Matius 14 ayat 13. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah? Judulnya Yesus berjalan di atas air. Bentar, Tepan tunggu temannya dulu. Kalau semua sudah ketemu, nanti kita baca. Sudah ketemu semua? 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Sudah? Semua sudah siap? Nanti kita baca bergiliran dari Nixon, Iren, Dev, Beatrice, nanti lanjut Wen-Wen, Daniel. Cio udah bisa baca? Matius belakang. Matius 14, Lauren belum ketemu? Matius 14 ayat. Udah start, Kak. Aku udah start. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah? Nixon ayat yang 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Lanjut, Iren. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Dev 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Lanjut Beatrice. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wenwen. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Daniel. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Daniel ayat keberapa? 28. Daniel nggak kelewat. Lanjut. Cio bisa? Cio 26 ya? Ketika mereka muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Jessica 27, nanti Jeremy 28. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jeremy. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Hilman 29. Hilman. Hilman 29. Kata Yesus, "Datanglah." Mereka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Rui 30. Rui. Yang gambar mic. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Stefan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Marcelo 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33. Sinta. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, dari cerita kita yang kita baca, firman Tuhan kita hari ini, satu kebenaran yang kita dapat yaitu Tuhan Yesus itu dapat mengendalikan segala sesuatu. Alam dan ciptaannya ini buatan siapa? Buatan Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Dia yang mengendalikan waktu angin ribut datang. Waktu itu malam-malam murid-muridnya disuruh Tuhan untuk duluan berlayar. Mereka naik perahu. Lalu Tuhan Yesus datang. 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 Tuhan Ye
Mereka berlayar di danau. Kira-kira tengah malam, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Siapa yang setiap malam rajin berdoa, angkat tangannya. Setiap malam gak pernah absen berdoa. Nah, itu kebiasaan yang bagus. Kita harus mulai dari kita yang masih kecil, harus punya kebiasaan, harus komitmen. Kalau di sekolah minggu harus baca Alkitab satu pasal setiap hari, kita juga boleh ikut sesuai porsinya kita masing-masing. Kita baca satu pasal, kita berdoa. Tuhan Yesus juga punya kebiasaan yang baik. Dia naik ke bukit, pas tengah malam dia berdoa. Adik-adik juga kakak percaya semua memerlukan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara sama berbicara sama siapa adik-adik? Sama Tuhan. Nah, sebelum ceritanya berlanjut, kita mau nonton dulu filmnya. Film Petrus berjalan di atas air. Judul cerita kita hari ini. Semua siap-siap, mic-nya dimatiin, nggak usah cerita, nggak usah ngomong, kita perhatikan ceritanya. Oke, siap? Kita akan lihat cerita hari ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, kita sudah menonton. Seru nggak? Seru nggak? Seru ya. Waktu tengah malam, kira-kira pukul 3 malam, ada angin dan badai. Siapa yang pernah naik perahu? Naik kapal? Kapal laut? Enak nggak? Kakak pernah, pertamanya takut.
Wah, pernah nggak waktu naik kapal atau naik perahu badai? Kalau badai itu kita kayak tergoncang-goncang, ditiup angin yang kalau di Alkitab dikatakan angin sakal. Pasti kebanyakan orang takut. Kita ditiup angin aja, walaupun kita nggak di dalam kapal aja, waduh, kita cepat-cepat tutup pintu. Takut. Kalau dibawa oleh angin, ada yang rumahnya bisa terbang, ada yang atapnya bisa terbang. Nah, waktu itu murid-muridnya juga sangat ketakutan. Waktu mereka ketakutan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menemui mereka. Setelah Tuhan Yesus berdoa, dia turun dan melihat bahwa murid-muridnya sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Siapa yang di sini bisa berjalan di atas air? Nah, kalau kita secara manusia mungkin tidak bisa, tetapi itulah Tuhan. Dia yang berdaulat. Dia maha segalanya. Kalau secara manusia mungkin kita nggak bisa. Tapi waktu dia berjalan di atas air, murid-muridnya kira dia siapa? Hantu. Karena posisinya pas tengah malam dan berjalan di atas air itu sesuatu yang supranatural, yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa kita pikirkan secara manusia. Tapi itulah karena dia tuh Tuhan. Tanda-tanda mukjizat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Waktu murid-muridnya berkata, itu hantu. Apa kata Tuhan? Tenang, ini aku, jangan takut. Apakah mereka masih takut? Nah, datanglah muridnya yang bernama Petrus. Petrus bilang, Tuhan, kalau itu benar Engkau, izinkan aku berjalan bersamamu di atas air. Petrus mau, dia bisa berjalan seperti Tuhan. Imannya waktu dia lihat Tuhan berjalan di atas air, wow, saya juga mau berjalan di atas air. Apa kata Tuhan? Mari, kemarilah, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu. Wah, dia menjejakkan kaki di air. Kalau orang biasa pasti tenggelam. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Secara manusia kita nggak bisa. Tapi waktu itu Petrus, dia karena imannya sangat besar, dia bisa berjalan. Dia lihat sama Tuhan. Wah, di saat dia berjalan, dia ada angin yang meniup dia. Lalu dia lihat kiri dan kanannya. Dia mau tenggelam karena dia tidak fokus sama Tuhan Yesus, karena dia tidak memandang ke depan, tetapi dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia melihat ada angin yang meniup tubuhnya. Akhirnya dia mau tenggelam. Waktu dia mau tenggelam, dia minta tolong sama siapa? Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku mau tenggelam. Akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus dari air. Apa kata Tuhan? Hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa Tuhan katakan begitu? Karena Petrus sempat takut. Padahal di depan matanya benar-benar dilihat itu Tuhan. Padahal di depan matanya dia sudah menyaksikan dan dia sendiri berjalan di atas air. Tapi pada saat dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dia tidak fokus lagi sama Tuhan. Dia merasakan secara manusiawi, dia merasakan angin yang meniup tubuhnya. Akhirnya dia jatuh dan dia hampir tenggelam. Siapa punya pengalaman pernah tenggelam? Kakak dulu waktu kecil pernah hampir tenggelam di sungai. Tapi karena pertolongan Tuhan. Pernah? Siapa yang pernah? Kemasukan air mulutnya. Darren pernah?
Darren di mana? Di kolam. Stefan juga pernah tenggelam di kolam. Kolamnya dalam, lebih tinggi pasti dari tubuh kita, makanya tenggelam ya. Wah, nggak enak rasanya. Hampir-hampir kita nggak bisa bernapas kalau di dalam air. Kita buka mata aja nggak bisa di dalam air, kan pedih matanya. Apalagi kalau tenggelam, keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Waktu itu Petrus, dia hampir tenggelam. Tetapi Tuhan tolong. Dari kebenaran firman kita pagi hari ini, kita mau belajar bahwa kita harus beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Kita mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling kita, walaupun keadaan kita mungkin tidak enak, mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi sedih, mungkin ada yang lagi down, lagi banyak masalah, ya anak-anak lagi bosen di rumah. Siapa yang lagi bosen? Bosenian, Ma di rumah, udah nggak ketemu teman, nggak bisa belajar sama-sama. Biasanya di sekolah enak. Tadi katanya masuk bulan Agustus nggak masuk lagi, Ma bosan sekali di rumah. Banyak anak-anak yang mengeluh seperti itu. Tapi percayalah bahwa dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja. Itu yang terbaik saat ini ya adik-adik ya. Mungkin kita rasa bosan di rumah, tapi kalau pas kita keluar, kita berkumpul rame-rame, itu juga akan menyebabkan dan menimbulkan kita akan terkena virus. Lebih baik kita di rumah. Lebih baik kita belajar tetap di rumah. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita juga belajar. Selama kita memandang Yesus, memandang kuasanya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Waktu tadi Petrus enggak memandang Tuhan, dia hampir tenggelam. Coba kalau dia berjalan lurus saja melihat sama Tuhan, mungkin dia enggak sempat oleng badannya, enggak sempat dia jatuh dan masuk ke dalam air. Tapi saat dia mengizinkan hal-hal yang membuat dia takut, angin, membuat badannya rasanya digoyang-goyang oleh angin, akhirnya dia jatuh ke dalam air dan hampir tenggelam. Kita belajar bahwa kita harus benar-benar memandang akan Tuhan. Kalau tadi Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya, masihkah ada yang tidak percaya bahwa Dia Tuhan? Adik-adik semua percaya? Kalau percaya angkat jempolnya. Semua percaya? Kenzo percaya? Kita percaya bahwa hal-hal yang mustahil sekalipun Tuhan bisa lakukan. Kenapa kita tidak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan? Kita harus menaruh iman percaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Hal-hal yang kecil seperti kebosanan kita, kemalasan kita, itu jangan menghalangi kita untuk kita percaya akan pertolongan Tuhan. Lewat kebenaran kita pagi hari ini, kakak mau tanya. Nanti kalau kakak yang mau tanya, adik-adik buka mic-nya ya. Apa yang adik-adik dapat dari kebenaran firman Tuhan pagi ini? Boleh buka mic-nya, siapa yang mau jawab? Apa yang adik-adik dapat dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Cencen boleh cerita. Ring. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Terus? Biar kita nggak bimbang. Oke, Cencen, kalau dari Cencen kita harus percaya sama Tuhan agar kita tidak bimbang. Yang lain siapa? Beatrice, oke. Kita harus beriman sama Tuhan dimanapun kita berada. Maksudnya kita harus percaya terus
dimanapun kita berada, walaupun di situasi kapanpun, percaya sama Tuhan. Oke, good. Dimanapun dan situasi apapun kita harus percaya sama Tuhan. Siapa lagi? Jessica, ya. Apa, Ceh? Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengendalikan segala ciptaannya. Oke, good. Tuhan mampu mengendalikan semua ciptaannya. Angin, badai, topan dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup mengendalikannya. Siapa lagi? Wen, apa Wen? Rui apa Rui? Dapat apa? No comment. Siapa lagi? Galen dapat apa dari cerita firman? Oke, Nixon dulu, nanti baru Galen. Yang aku dapat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Oke, Tuhan adalah yang menyelamatkan kita. Siapa lagi? Galen jadi? Galen apa yang didapat dari cerita firman Tuhan pagi ini? Aduh, pakai acara mikir dia. Apa nak? Cerita aja apa yang Galen dapat. Nggak tahu. Sudah nonton filmnya, sudah baca, sudah kakak terangin. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin Galen belum konsentrasi. Yang lain? Shannon, apa yang Shannon dapatkan pagi ini? Selalu percaya pada Tuhan. Oke, good. Selalu percaya kepada Tuhan. Yang lain, Kimi? Aku Kak. Kimi dapat dari cerita dan film yang kita tonton pagi ini. Oke, Sinta duluan. Kimi masih dikasih kesempatan. Tuhan selalu siap menolong kita di saat kita sedang bimbang. Oh ya, benar. Tadi kalau Petrus lagi bimbang, dia mau hampir tenggelam, Tuhan tangannya yang kuat diulurkannya buat kita. Tuhan bilang mari. Rui, oke, Rui apa? Percaya kepada Tuhan dan tidak ragu akan Tuhan. Ya, good, Rui, hebat. Siapa lagi? Hilman, bisa? Aku Kak. Siapa tuh? Stepan, apa Stepan yang didapat dari cerita firman hari ini? Harus percaya bahwa Yesus anak Allah dan Yesus berkuasa atas segala alam. Oke, ya, harus percaya bahwa Yesus yang berkuasa. Siapa lagi ya? Kimi, yang mana Kimi? Siapa lagi? Marcelo apa yang didapat dari cerita firman pagi ini? Jika kita percaya kepada Tuhan, mukjizat akan terjadi, bahkan yang mustahil. Ya, mukjizat terjadi. Petrus yang orang biasa bisa berjalan di atas air karena dia beriman sama Tuhan. Ayo, siapa lagi yang bisa? Apa yang didapat? Cio, ya, Cio dapat apa? Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, iya, fokus, nggak boleh lihat kiri kanan, nggak boleh, harus fokus ke depan, lihat lurus sama Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, bahwa mukjizat Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Ayo, siapa lagi? Kevin? Oh, Lawi apa? Lawi kok sambil tidur, nak? Lawi dapat apa dari cerita kakak pagi ini? Tidak ada. Wah, kaget kakak tidak ada. Ani.
Aduh. Kenzo? Kenzo dapat apa? Saya dapat listrik. Dapat roti hidup. Oke, good. Siapa lagi? Keisha? Keisha dapat apa? Aku harus mengandalkan Tuhan. Ya, Stefan sudah mengungkapkan. Sekarang gantian temennya yang lain yang belum sharing apa yang Aku. apa? Pendapatku, kita harus percaya bahwa Tuhan juru selamat. Ya, pinter Wawa. Terus siapa lagi? Oh, tapi enggak. Mana Wan ulangi Wan. Kakak tadi enggak lihat soalnya Wan matikan kameranya. Videonya mana Wan mukanya, ngomonglah. Wan dapat apa Wan? Aku harus mengandalkan Tuhan. Ya, harus mengandalkan Tuhan. Siapa lagi? Udah. Kalista, Christian, dapat apa dari cerita kakak pagi ini? Aku, Kak. Apa? Daniel, ya. Daniel dapat apa Daniel? Kita harus percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Oh ya, betul. Jeremy dapat apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya, harus percaya sungguh-sungguh. Tadi aku udah ngomong. mereka bilang itu hantu. Ternyata Tuhan. Oke, siapa lagi? Apa lagi?